kurva penawaran akibat kuota produksi. Di sini kasus besarnya yaitu pasar jagung di Jawa Barat, dan kasusnya yaitu kelebihan panen di lahan jagung tersebut. Dan jika ada kelebihan panen di lahan jagung tersebut, jika barangnya banyak, maka harganya akan cenderung sedikit. Jika harganya sedikit, maka permintaan dari konsumen itu akan banyak. Nah, di sini kuota produksi itu pemerintah menahan produksi di Q1 dari Q0 dari awal ke Q1 dan menaikkan harga dari Q0. Misal harganya di situ 80.000 per karung. Di sini ada 10 karung dan pemerintah itu menetapkan kuota di 7 karung dan menaikkan harga dari 80 ke 100. Nah, di sini dari Q1 suplainya akan menjadi 1. Jadi tujuan pemerintah menetapkan kuota produksi itu untuk melindungi produsen jagung agar tidak menjual terlalu murah. Nah, di sini kan produsen itu menjual harga tinggi dan konsumen membeli segini ditujuk di harga yang dipatok dari kota yang dipatok oleh pemerintah. Nah, di sini akan ada kerugian. Di sini konsumen akan rugi di A karena konsumennya akan rugi di A karena harganya naik dan tidak mendapatkan barang yang lebih banyak. Dan untuk produsen sendiri dia rugi di. Nah, akibat dari kedua kerugian tersebut, pemerintah itu menetapkan bantuan di F agar pemerintah akan menetapkan bantuan di titik F ini agar produsen tidak terlalu rugi. Jadi ya, ketika harga naik dan barang lebih sedikit, konsumen itu bakal rugi. Terus dengan dan sebaliknya, ketika harga naik dan barang lebih sedikit, itu produsen itu bisa untung gitu loh. Jadi di pemberian kuota pemerintah ini, intinya pemerintah itu mau membantu para petani jagung agar para petani jagung tuh nggak terlalu rugi di harga gitu loh. Kan aslinya ini para petani jagung tuh menjual harga jagung tuh dengan harga yang murah. Nah, itu tuh merugikan para petani jagung. Tapi konsumen itu jadi untung karena harganya rendah kan. Nah, pemberian kuota ini untuk meningkatkan untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Jadi ya itu dia, karena pemerintah itu ingin memberikan bantuan kepada para petani jagung agar tidak terlalu rugi di pasar. Dan di sini akan menambahkan di titik B dan C itu terjadi gateway cost, yaitu ketidakseimbangan surplus antara konsumen dan produsen. Jadi gateway cost ini ada kerugian efisiensi akibat pembatasan kuota di pasar jagung tersebut. Tapi untuk menutupi itu, pemerintah menetapkan di titik M ini bantuan terhadap produsen agar tidak terlalu. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya nggak lu? Sudah ada yang mau nanya nggak lu? Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wiranda Pradinata dengan nama 191027. Jadi tadi kan dijelasin kalau misalnya karena harga jagung di pasar itu murah, jadi pemerintah menaikkan
tidak ke konsumennya juga gitu loh. Jadi nggak ada yang ngomong kayak konsumennya ini gimana. Kalau misalnya mereka merasa karena dinaikkan harga itu jadi kemahalan dari harga sebelumnya, jadi gimana? Jawab. Jadi disitulah peran pemerintah menetapkan kuota produksi. Jadi kuota produksinya itu dikurangi dari 0. Di situ kan ada dari 10 ke 7. Jadi harganya itu tetap seimbang, tapi ada kerugian antara produsen dan konsumen. Kerugiannya itu semisal konsumen tidak dapat membeli lebih karena ada pembatasan kuota, dan kerugian dari produsen itu tidak bisa menjual lebih tapi bisa menjual lebih mahal karena ada pembatasan kuota tersebut. Jadi di dalam skema pasar itu jadilah deadweight loss itu, jadi surplus ketidakseimbangan. Ini kayak ketidakseimbangan atau kerugian kehilangan surplus, kerugian surplus dari produsen dan konsumen atau ketidakseimbangan surplus gitu. Tapi untuk menutupi deadweight loss itu pemerintah menetapkan app ini untuk membantu produsen dengan cara bisa dengan cara membeli hasil dari hasil dari kuota yang dibatasi oleh pemerintah tersebut. Jadi dibeli itu. Jika bisa dikasih solusi juga, jika harga sudah seimbang, harga sudah kembali seperti normal, itu bisa dijual kembali. Bertanya atau meluruskan jika ada hal yang salah. Berarti ini ya, apa namanya, kan tadi ini nggak boleh menjual harga 10 unit, tapi harus 7 gitu kan maksudnya. Nah tapi pemerintah ini naikin harga, berarti sisa jagung 3 yang nggak dijual oleh produsen ini dibeli pemerintah. Iya. Seperti itu. Tadi katanya si Rima itu kan 7-nya buat diperjualbelikan. Nah yang 3-nya dibeliin sama pemerintah, itu untuk apa? Yang 3-nya itu pas sama pemerintah itu untuk apa? Apa untuk dijual lagi atau gimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dibeli pemerintah itu untuk menjaga keseimbangan kayak gitu, biar dari konsumen itu tidak terlalu rugi dan produsen itu tidak terlalu rugi, tapi nanti si pemerintah itu membeli dan menjual lagi ketika harga sudah seimbang seperti itu. Varian itu mungkin akan disimpan dulu. Iya, maksudnya kan kalau nunggu keseimbangan itu mungkin bisa langsung diekspor atau gimana gitu. Atau mau dijual justru kalau misalkan tunggu nanti harganya seimbang, kalau dijual apa diolah jadi lain kopi jagung atau Bisa jadi langsung dijual ke instansi lain yang memerlukan jagung, tapi tidak di sekitar pasar jagung tersebut. Bisa diimpor ke provinsi lain atau negara lain. Cukup untuk bisa kami cukupkan. Terima kasih ya teman-teman. ada untuk yang boleh